warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu materi, yaitu terkait dengan yang namanya medan listrik. Ya, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang namanya gaya listrik atau hukum Coulomb, dan pada kali ini akan kita bahas tentang medan listrik. Nah, jadi sebelum kita lebih lanjut tentang medan listrik, jadi sejauh ini kita sudah mengenal ada dua gaya medan. Apa saja itu? Yaitu gaya gravitasi, dan satu lagi ada lagi namanya gaya listrik. Nah, ya. Kalau kita berbicara tentang yang namanya gaya gravitasi, ya, atau kalau kita berbicara tentang yang namanya medan gravitasi yang dilambangkan dengan G, ya, G itu sebenarnya bukan gaya gravitasi, tetapi adalah medan gravitasi. Jadi medan gravitasi pada suatu titik itu dalam suatu ruang itu sama dengan besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada partikel uji bermassa M dibagi dengan ruang massa daripada atau massa ujinya. Nah, ya, makanya rumus dari medan gravitasi itu dirumuskan sebagai G sama dengan gaya gravitasi per massa uji, kita sebut sebagai massa uji juga. Nah, jadi itu gaya gravitasi, itu berhubungan dengan yang namanya gaya gravitasi. Sekarang kita bahas tentang medan listrik. Nah, sebenarnya kalau medan listrik itu seperti apa? Jadi ada timbul pertanyaan sebenarnya apa itu medan listrik? Nah, kan itu pertanyaan utamanya, itu apa itu medan listrik. Nah, jadi untuk memahami medan listrik ini kita bisa membuat sebuah analogi seperti ini. Di sini saya ada api, ya, ada api. Ini analogi, ya, kita belum masuk ke medan listriknya, tapi ini adalah analogi. Misalnya di sini ada api, di sekitar api ini ada orang 1, 2, 3 dan selanjutnya mengelilingi api ini. Di sini kita juga memiliki yang namanya termometer. Nah, jadi ketika ada api, jadi ketika kita berada di lingkungan atau di sekitar api ini, kalau kita bergerak mendekati api, semakin dekat ke api, maka kita akan merasakan bahwa temperaturnya semakin panas. Misalnya kalau kita berdiri di sini, ya, berdiri di sini dibandingkan dengan berdiri di sini, sudah pasti panasnya lebih, temperaturnya lebih panas di sini dibandingkan dengan di sini, ya. Nah, itu pun yang terjadi pada di dalam atau di sekitar daripada api ini. Nah, ya. Andaikan kita letakkan andaikan kita letakkan termometer, nah, itu alat untuk mengukur suhu atau untuk mengukur temperatur, kita letakkan di sekitar api, misalkan kita letakkan pada posisi ini, ya, nah, maka akan terukur berapa panas di daerah di sekitar ini. Namun kalau kita termometer ini kita dekatkan lagi dengan api, maka sudah pasti suhu pada temperatur itu akan semakin naik. Nah, analogi ini sebenarnya hampir sama dengan prinsip pada hukum Coulomb pada medan listrik. Ya, sebenarnya hampir sama saja dengan prinsip pada medan listrik. Nah, jadi daerah di sekitar dari api ini, atau panas di sekitar api ini yang masih dirasakan kalau kita sebagai bahan untuk menguji daripada temperatur di sekitar api ini. Nah, dari daerah di sekitar ini bisa kita sebut sebagai medan temperatur. Itu daerah di sekitar api yang masih ada temperatur panasnya. Jadi itu disebut sebagai medan temperatur. Nah, jadi konsep analogi yang saya berikan ini sama halnya dengan
konsep medan listrik. Nah, jika sekarang bagaimana dengan medan listrik? Jadi kalau untuk mengukur medan listrik, ya kita tidak bisa menggunakan temperatur termometer. Nah, jadi misalkan kalau badan listrik kita memiliki suatu muatan, gitu ya. Kita memiliki suatu muatan, muatan itu adalah muatan positif, misalkan memiliki satu muatan positif. Nah, ya, kita memiliki suatu muatan. Untuk kalau di api tadi, kita bisa merasakan bahwa daerah di sekitar api itu masih ada masih dipengaruhi oleh suhu temperatur api atau masih terasa panas. Kalau semakin dekat semakin panas, semakin jauh akan panasnya akan semakin berkurang karena ada alat pengujinya. Alat pengujinya apa? Alat pengujinya adalah termometer. Namun untuk kasus kelistrikan, untuk mengukur medan listrik, alat ujinya apa? Kita tidak bisa menggunakan termometer. Apa namanya? Jadi untuk mengukur atau mengetahui bahwa daerah di sekitar muatan ini, muatan Q ini ya, daerah di sekitar muatan Q ini ya, masih dipengaruhi atau ada medan listrik, kita bisa menggunakan yang namanya muatan uji. Ya, kita bisa menggunakan namanya muatan uji. Besarnya muatan uji, besarnya medan di daerah di sekitar pada muatan Q ini pasti berbeda, sama dengan halnya ketika kita berada di sekitar api tadi temperaturnya semakin jauh dari api, temperaturnya akan semakin kecil. Sama halnya dengan jika kita ingin menguji medan di sekitar muatan Q, ya, muatan Q. Jadi muatan yang digunakan untuk menguji apakah di sekitar tersebut ada medan listrik, itu disebut sebagai Kindle. Itu disebut muatan uji, ya, muatan uji. Nah, sebenarnya apa itu medan listrik? Medan listrik itu didefinisikan sebagai gaya listrik yang bekerja pada muatan uji Kindle, artinya ada gaya yang dihasilkan dari muatan Q, ya, yang bekerja pada Kindle, sehingga kita bisa mengetahui ada medan listrik di sekitar dari muatan ini yang diletakkan pada titik tersebut. Misalkan titik sini, atau titik di sini, atau titik di sini, terserah. Dibagi dengan muatan ujinya. Makanya rumusnya adalah medan listrik sama dengan gaya listrik per Kindle. Nah, gaya itu apa? Nah, bisa dilihat pada rumus pada hukum Coulomb. Ya, gaya itu adalah F sama dengan ya K kali Q, yaitu muatan sumber, ini muatan sumber kali Kindle, ya, ini agak susah sedikit, Kindle R kuadrat. Nah, ini kuadrat ya, R kuadrat. Nah, itu adalah gaya, ya. F sama dengan K muatan sumber dikali muatan uji per R kuadrat. Jadi kalau kita mau kita jabarkan medan listrik, ya, itu sama dengan K kali Kindle per R kuadrat per Kindle. Itu sebenarnya kan, ya, sebenarnya kalau mau kita jabarkan lagi, ya. Jadi daerah di sekitar muatan sumber ini yang masih dipengaruhi oleh medan listrik, itu bisa diuji dengan namanya muatan uji. Itu
itulah medan listrik. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa diperhatikan bahwa E ini atau E ini itu bukanlah medan yang dihasilkan oleh muatan uji. Nah, ini hanyalah sebagai alat penguji, tetapi E ini adalah medan yang dihasilkan oleh muatan sumber. Itu perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya, apakah keberadaan muatan uji ini mempengaruhi dari medan listrik? Misalkan kalau tidak ada muatan ujinya, maka tidak ada medan listrik. Nah, bukan seperti itu. Jadi keberadaan muatan uji ini tidak mempengaruhi atau bukan sebagai penyebab adanya medan listrik. Jadi muatan uji ini berfungsi sebagai pendeteksi saja, sebagai pendeteksi adanya medan listrik. Jadi sebagai pendeteksi bahwa muatan sumber ini menghasilkan yang namanya medan listrik. Nah, itu sebenarnya fungsi daripada muatan uji ini. Selanjutnya kita juga perlu sebenarnya bagaimana arah dari gaya dan medan listrik. Arah dari gaya dan medan listrik itu seperti apa? Jadi kita tahu bahwa muatan sumber itu bisa positif, bisa negatif. Muatan uji yang kita gunakan juga bisa positif atau dan negatif. Jika muatan jika muatan jadi kita bisa melihat atau bagaimana arah dan gaya dari medan listrik ini seperti pada gambar ini. Nah, kita misalkan seperti ini. Kita misalkan muatan sumbernya adalah positif. Ya, biasanya muatan uji itu yang paling umum digunakan adalah juga muatan positif. Itu digunakan sebagai muatan uji, misalnya muatan positif. Ya, jadi misalkan ini muatan sumbernya positif, ini muatan uji, kita anggap muatan ujinya positif. Jadi muatan sumbernya positif, maka arah gayanya ke sini. Ya, ke arah. Kenapa? Karena positif. Karena positif dengan positif, maka dia akan tolak menolak ke arah gaya yang muatan ujinya ke sini. Ya, arah gayanya ke sana. Sedangkan arah daripada medan, jika muatan uji ini kita ambil, kita hilangkan, sebenarnya kita anggap titiknya di sini. Kemana arah daripada medan listrik dari muatan sumbernya? Jadi kalau untuk muatan positif ini arah medan listriknya ini keluar. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan muatan sumber? Jika muatan sumbernya adalah negatif. Jadi kalau jika muatan sumbernya adalah negatif, kita letakkan muatan ujinya di sini, muatan ujinya adalah positif, maka dia akan gayanya kan tarik menarik, maka arahnya ke sini. Namun sebaliknya, bukan sebaliknya, namun untuk medan, jika muatan ujinya kita hilangkan, kita ingin mengetahui medan di sini. Nah, jadi medannya untuk muatan negatif ini, medannya itu adalah arahnya masuk ke muatan sumber itu sendiri. Ya, itu pemahaman singkat tentang medan listrik. Itu adalah salah satu penjelasan singkat tentang medan listrik. Jangan lupa jika ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar, atau ada penjelasan-penjelasan yang tidak sesuai dengan konsep, jika boleh dikomentari untuk perbaikan video-video selanjutnya. Dan saksikan video selanjutnya terkait dengan arah daripada medan listrik. Nah, demikian, jangan lupa like dan subscribe, share juga video ini agar bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.